Swastiastu. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya selama belajar di rumah? Kak harap baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan kakak. Pastinya di sini ada adik-adik yang belum kenal kakak. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kakak akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Imade Indiani dari Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang kakak berada di semester 2. Nah, di video ini kakak akan mengajarkan adik-adik mengenai operasi bilangan bulat, yang diantaranya itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kali ini kakak akan menggunakan alat peraga yaitu garis bilangan. Garis bilangan merupakan suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya itu melambangkan bilangan real. Nah, dalam garisan bilangan ini terdapat dua tanda panah di sebelah kiri dan sebelah kanan adik-adik. Yang artinya bilangan tersebut tidak dibatasi baik negatifnya maupun positifnya. Adik-adik bisa menambahkan bilangan lanjutan sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Sebelum membahas mengenai bilangan bulat, kita bahas dulu satu persatu mengenai bilangan-bilangan yang ada di sini. Nah, mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya disebut dengan bilangan asli atau bilangan positif. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya disebut dengan bilangan cacah. Min 1, min 2, min 3 ke kiri itu disebut dengan bilangan negatif, dan di sini ada di tengah-tengah ada bilangan 0. Pasti adik-adik ingin bertanya, lalu bilangan bulat itu yang mana, Kak? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif, atau bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Dengan ini berarti adik-adik bisa menyimpulkan mana saja yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, betul sekali yang adik-adik katakan. Ini semua merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai cara penggunaan garis bilangan. Kalau tandanya minus, maka arah gerakannya ke kiri, yaitu ke min 1, min 2, dan seterusnya. Kalau tandanya plus, maka arah pergerakannya ke kanan, yaitu ke 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, perlu adik-adik ketahui ketika mulai melakukan pergerakan dimulai dari titik 0. Untuk lebih lanjut, agar adik-adik mudah lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya. Let's go! Yang pertama, kita akan membahas mengenai penjumlahan. Ingat adik-adik bahwa penjumlahan dilambangkan dengan tanda plus. Contoh soalnya seperti ini. Ibu membawa apel sebanyak 4. Kemudian ayah membawa apel sebanyak 7. Mereka sama-sama menaruh apel mereka di dalam kulkas, sehingga terjadi proses penggabungan di dalam kulkas, yang artinya 4 ditambah 7. Nah, adik-adik harus ingat bahwa 4 merupakan bilangan pertama dan 7 merupakan bilangan kedua. Langkah untuk dapat menemukan hasil 4 ditambah 7, yaitu kita lakukan pergerakan terhadap bilangan pertama dari titik awal, yaitu 0. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lakukan pergerakan terhadap bilangan kedua, yang 7, yang dimulai dari pangkal bilangan pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk menemukan hasil penjumlahan 4 ditambah 7, kita dapat hitung dari titik 0 menuju ke pangkal terakhir, yaitu pangkal bilangan kedua. Dari 0 ke titik pangkal bilangan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga 4 ditambah 7 hasilnya yaitu 11. Mudah kan adik-adik? Nah,
Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengurangan. Ingat adik-adik, pengurangan dilambangkan dengan tanda minus. Contoh soal pengurangan yaitu Ani memiliki 3 keping koin. Ani membelanjakan uangnya ke warung. Ternyata di warung Ani berbelanja sebanyak 5 keping koin. Yang artinya 3 dikurang 5. Terjadi proses pengurangan. 3 dikurang 5. 3 merupakan bilangan pertama dan 5 merupakan bilangan kedua. 3 kita melakukan pergerakan ke kanan karena positif. 1, 2, 3. Kemudian kita lakukan pergerakan ke kiri sebanyak 5 langkah karena dikurang, artinya min. Dari pangkal bilangan pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menemukan hasilnya, kita lakukan hitung dari pangkal 0 menuju pangkal bilangan kedua atau bilangan terakhir, yaitu min 1, min 2. Yang artinya, Ani kekurangan uang sebanyak 2 keping, sehingga dapat dikatakan 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Mudah kan adik-adik? Yang ketiga yaitu perkalian. Nah, ingat adik-adik, perkalian dilambangkan dengan tanda silang. Nah, dalam perkalian sama halnya juga penjumlahan dan perkalian diawali dan dimulai dari titik 0. Menghadap ke kanan apabila A-nya lebih besar dari 0, menghadap ke kiri apabila A-nya lebih kecil dari 0. Bergerak maju apabila B-nya lebih besar dari 0 dan bergerak mundur apabila B-nya lebih kecil dari 0. Contoh soalnya seperti ini. Ani setiap harinya mengumpulkan 2 keping koin selama 5 hari. Nah, operasi hitungnya yaitu 5 kali 2. Yang artinya 2-nya ada 5 kali. Artinya 5 kali 2-nya. Di sini dia lompat 2, 2, 2, 2, 2 sebanyak 5 kali. Kita peragakan ya adik-adik. Dimulai dari 0 karena 5 kali 2 kedua tandanya plus berarti arahnya ke kanan. 1, 2 baru 1 lompatan. 1, 2 2 lompatan, 1, 2, 3 lompatan, 1, 2, 4 lompatan, 1, 2, 5 lompatan. Sehingga di sini 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Mudah kan adik-adik? Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu pembagian. Pembagian dilambangkan dengan tanda titik 2. Dalam pembagian, apabila kedua tandanya itu sama, plus A bagi plus B ataupun min A bagi min B, maka hasilnya akan positif dan berada di kanan. Sedangkan apabila kedua pembagian tersebut tandanya berbeda, misalnya min A bagi B ataupun A bagi min B, maka hasilnya akan negatif dan berada di kiri. Contoh soalnya seperti ini. Ibu Rani memiliki 6 buku dan dibagikan kepada Rara dan Riri. Maka operasi bilangannya yaitu 6 bagi 2. Berarti dimulai dari titik bilangan yang dibagi yaitu 6. Karena 6 bagi 2 tandanya sama, maka berada di kanan.
kita melakukan pergerakan lompat sebanyak 2 langkah menuju ke 0. Ingat, pembagian akan selesai apabila berada di titik 0. Kita mulai prakteknya saja ya adik-adik. Kita mulai dari titik 6. 2 langkah menuju 0. 1, 2. Baru 1 langkah. 1, 2. 2 lompatan. 1, 2, 3 lompatan. Karena lompatan ketiga berada di titik 0, maka hasil dari 6 bagi 2 adalah 3. Maka Rara dan Riri masing-masing mendapat 3 buku. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diingat. Mudah kan adik-adik? Nah, segitu saja yang bisa kakak sampaikan mengenai operasi bilangan bulat. Apabila ada kesalahan dalam video ini, kakak mohon maaf dan kakak ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa lagi.